ini Al-Quran itu semua diterangkan, baik mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti di akhirat. Ada semua di dalam Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini pedoman hidup, cara-caranya itu ada semua di dalam Al-Quran. Biasa nanti ditirukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim. Lagaffar, roknya itu ya tarkik apa tafhim? Tafhim, tafhim. Lagaffar, rok mati ya. Rok apa? Rok tarkik apa tafhim? Lagaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Wala ad ini masih belum ada yang teliti ya, panjang pendeknya bacaan. Itu juga perlu diperhatikan. Soalnya satu kalimat atau satu huruf yang salah itu merubah makna. Artinya itu akan berubah lagi nanti. Walau annahum aqamut Taurata wal Injili wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau nggak kuat, mir rabbihim itu aja nggak apa-apa, nggak usah diteruskan. Wa mauzila ilaihim mir rabbihim, sudah, nggak usah diteruskan. Tapi harus ngulang, coba ngulang dari wa ma unzila. Tanda wakaf apa? Lebih baik minhum ummatum muqtasidah. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya, dari kanan, Evi. Shin. A'udzu billahi minasy haknya nirrahim. Itu lam alif ya, jadi ada tanda wakaf lam alif tidak boleh. Nah, tadi kau berhenti tapi nggak mengulang. Ya, seharusnya kan mengulang kalau mau berhenti di situ. Rasulum bima la tahwa anfusuhum, kan berhenti tadi.
Lah itu seharusnya ngulanginya itu dari bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, begitu. Ya. Iya itu tanda wakaf juga perlu diperhatikan. Panjang pendeknya juga perlu diperhatikan. Makhrajnya banyak ini. Pokoknya tepat bu, taklah salah ngajinya. Tidak, tetap makhraj itu ada tempatnya. Kita ngajinya itu harus dibetulkan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Begitu ya. Harus selalu ada pembenahan. Yuk lanjutkan. Innallaha wa rabbakum. Yuk, laqad kafara alladziina qalu mim. Apa? Waqaf apa mim? Waqaf lazim, bukan lebih baik. Wajib berhenti. Kalau mim itu wajib berhenti. Kalau lam alif kan tidak boleh berhenti. Kalau mim wajib, tidak boleh tidak berhenti. Wajib berhenti. Innallaha salisu salasah. Enggak boleh. Lanjut. Ya. Yuk. La yamassanna alladzina kafaru. Yuk. Sebentar, saya ingin menjelaskan sedikit dari arti dalam Al-Quran. Ya, laqad kafarul ladzina, kan begini. Tadi kalau di sini walau annahum aqamu, dari ayat 65 sampai 66 tadi kan sudah dibaca ya. Sesungguhnya ahli kitab itu yang punya kitab dulu sebelum Nabi Muhammad itu ya kitab Taurat, Injil, kan begitu ya. Nah, itu seandainya mereka itu mau beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, akan saya lebur, akan saya hilangkan kejelekan-kejelekan mereka dan akan dimasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, sebenarnya antara non muslim kayak Kristen sama muslim itu bedanya cuma yang disembah kan kalau kita cuma Allah saja. Allah saja, nggak boleh menyembah selain Allah, itu syirik. Tapi kalau Kristen, itu yang disembah itu Nabi Isa, Allah, mereka itu mengenal Allah juga, mengenal Allah, Nabi Isa dan Siti Mar. Nah, itu yang Allah tidak suka dari itu. Allah itu disamakan dengan makhluk. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, tapi kenapa mereka kok menyembah? Nah, walau annahum aqamut Taurata wal Injil, seandainya mereka itu melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat itu biasanya diturunkan ke Nabi Musa, Injil diturunkan ke Nabi Isa. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa saja yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, itu seperti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini belum tentu kadang paham, tapi tidak tahu bagaimana cara mempraktekannya. Dipraktekkan di dunia nyata itu seperti apa. Jadi nggak seperti di angan-angan saja. Ya, dalam Al-Quran seperti dongeng-dongeng, tidak bisa seperti itu. Tapi kita prakteknya yang ada di dalam Al-Quran itu, yang kita laksanakan.
Makanya seandainya mereka itu melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran atau kitab Taurat, kitab Injil, mereka akan makan apa yang ada di atas dan di bawah kaki mereka. Maksudnya itu dimudahkan semua urusan dunianya, apalagi rezekinya. Yaitu semua, kalau masalah menilai manusia antara manusia dengan manusia yang lain, kita tidak punya hak, tidak punya wewenang vonis orang ini begini, orang begini begitu. Tidak. Itu semua wewenang Allah. Kenapa? Karena manusia itu kadang hanya menilai dari kasat mata saja. Hanya sekilas. Belum tentu di mata Allah itu mulia. Paham ya? Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Ya. Nah, makanya di sini ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul, wahai utusan Allah yaitu Nabi Muhammad, sampaikan kepada apa yang sudah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jangan sampai ada yang disimpan. Paham ya? Kalau dulu ajaran Nabi Isa itu ada isi dari kitab Injil itu yang disimpan oleh pemuka agamanya. Jadi akhirnya kebanyakan ajaran Taurat Injil itu ditambahi dengan pastor mereka. Gitu. Paham ya? Ada yang disimpan, bahkan disindir di dalam Al-Quran itu. Kalau mereka itu menyimpan sebagian keterangan dari kitab Injil. Entah tujuannya apa? Ya karena apa? Karena memang ada. Nanti di akhir zaman, seorang nabi, utusan Allah, Nabi Muhammad itu yang disimpan. Takutnya mereka itu kalah. Saingan tak tahu seperti apa. Ya paham ya? Yuk. Gul. Saya yakin gak akan kuat nafasnya kalau satu ayat dibaca semua. Jadi tadi ini sebenarnya kuatnya sampai mana yo? Qad dhallu ya. Qad dhallu min qabl. Ya, sampai situ. Jadi ngulangnya dari qad dhallu aja. Qad dhallu min qablu. Ayo. Tadi kan sudah laqad kafara alladziina qalu. Nah, ini ditegaskan oleh Allah bahwa orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, yang mengatakan bahwa Allah itu yaitu Al-Masih Nabi Isa ibnu Maryam, Allah itu sudah kafir. Berarti kan mereka sudah jalannya salah. Paham ya? Tapi Indonesia ini tetap menjaga keragaman, kebersatuan, saling menghargai antara umat beragama. Cuma kita yang penting selamat, kita harus meyakinkan bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Kalau mengatakan Allah itu ya Nabi Isa, kenapa? Karena Nabi Isa lahir kan tanpa ayah. Nah, yang ditiupkan oleh malaikat ke Siti Maryam. Itu mereka sudah menganggap itu anak Tuhan. Itu sudah ditentang oleh Allah, sudah dihukumi kafir. Kenapa? Wa qala Masih, ya Bani Israil abudullah rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa sudah ditentang. Wahai Bani Israil, ini sudah ada dalam Al-Quran. Tapi mereka itu bukan mencari kelebihannya, tapi mencari celah-celah dan kekurangan, diambil kejelekan-kejelekannya saja. Paham ya? Itulah hidayah. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal Nabi Isa sudah berkata, wahai Bani Israel, menyembahlah kepada Allah yang menjadi Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku Allah itu bukan bapakku, kan gitu ya. Bapak di surga. Ya, bukan seperti itu. Salah sekali pemahaman mereka itu. Kenapa? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar.
bahwa siapa yang syirik, musyrik kepada Allah, berarti Allah akan mengharamkan baginya masuk surga dan tempatnya di neraka. Di neraka, naudzubil. Ya, itulah hidayah. Kembali lagi kepada hidayah. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang sudah ada di dalam isi Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu tidak cukup dibaca, tapi perlu difahami. Wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada penolong bagi orang yang suka berbuat zalim. Zalimnya kenapa? Oh, bukan Allah, bukan Tuhan kok dianggap Tuhan. Nabi Isa itu. Nabi Isa itu seorang nabi sekaligus utusan Allah, hambanya Allah. Laqad kafara alladziina qalu. Ini sudah ditegaskan oleh Allah. Sungguh, laqad itu sungguh kufur orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Salah satu dari yang tiga ya. Nah, Tuhan itu dari siapa? Ya Siti Maryam, Nabi Isa, Allah. Jadi Allah itu bagian dari Nabi Isa dan Siti Maryam. Salah. Allah ya tetap Allah, Tuhan kita satu. Paham ya? Insya Allah kita ini semoga diselamatkan akidah kita dari hal-hal yang berbau syirik. Wa ma min ilahin illallah. Nah, makanya di sini diterangkan tidak ada Tuhan selain Allah, ilahu wahid, illa ilahu wahid, Tuhan satu. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak mau berhenti, apa yang ucapan-ucapan mereka itu tidak mau berhenti, tetap aja masih ngikuti mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Alhamdulillah kita muslim. Alhamdulillah kita masih bisa mengaji ya. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Hendaknya mereka itu disuruh bertobat dan minta ampun kepada Allah. Dosa paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Paham ya? Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Bukan hanya syirik tentang Nabi Isa atau Siti Maryam saja, tapi syirik itu juga kepada hal-hal yang menganggap menduakan Allah. Itu harus kuat iman kita, paham? Jangan sampai terpedaya oleh setan-setan yang mengajak kita ke neraka, yang mengajak kita ke hal musyrik. Itu juga masuk. Paham ya? Mimma arafu, coba. Mimma arafu minal haqq. Faktubna, nggak usah dipanjangkan itu, otomatis langsung masuk. Faktubna ma'asyahidin. Jangan fak, bukan kof, kaf biasa. Faktubna. Ya, ain sama shinnya kurang. Ma'asyahidin. Ma'asyahidin. Itu tanda wakof. Ada wakof apa? Lam alif. Berarti harus tidak boleh berhenti, atau kalau berhenti ngulang. Ha sholihin. Ha masih kurang ya, haknya ya. Bareng. Halalan. Ya, ini kan setelah. Ya, kalau enggak kuat enggak apa-apa, enggak usah ngulang ya enggak apa-apa. Cuma lebih baik nyambung, maksudnya lebih baik
tidak berhenti. Berhubung nggak kuat karena berhenti, meskipun nggak ngulang nggak apa-apa karena short lam. Ya, tanda wakof itu ya. Nah, halalan thayyiba kan nggak kuat. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Kenapa? Iya. Boleh, maksudnya itu bukan begitu. Kalau jim boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau short lam ini lebih baik nyambung, lebih baik diteruskan. Tapi berhubung tadi berhenti, suara nafas nggak kuat, nggak usah diulang juga nggak apa-apa. Paham ya? Cara bacanya seperti itu. Yuk bareng. La min awsati ma tut'imuna ahlikum. Hati-hati itu ya makhrajnya. Makhrajnya itu. Tah tahriru raqabah. Ya. Lanjut. Masalah bimakolu yang mereka ajaran-ajaran mereka itu disampaikan, tapi mereka itu memilih untuk menyimpannya. Dengan kehadirannya Rasulullah akhir zaman itu disimpan semua, padahal sudah tahu gitu. Paham ya? Mereka nggak terima kalau ajaran mereka nanti akan terhapus dengan Al-Quran. Kan ada sebagian Al-Quran atau semacamnya ayat kitab-kitab Injil, Taurat itu kan punya aturan semua, tapi bagus semua tujuannya, ajarannya bagus. Semua itu ajarannya bagus, bahkan memberikan cerita-cerita zaman dulu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tahunya ceritanya Ashabul Kahfi, yang dulu itu semua kita tahu dari Al-Quran. Kalau disimpan kan akhirnya mereka ketinggalan informasi, nggak tahu. Ini Al-Quran itu semua diterangkan, baik mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti di akhirat. Ada semua di dalam Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini pedoman hidup, cara-caranya itu ada semua di dalam Al-Quran. Paham ya? Nah, makanya yang melakukan isi dari Al-Quran ini nanti akan dimasukkan surga, jauh dari kemusyrikan, itu semua ada. Makanya tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Jadi mereka itu kan harus disampaikan. Balli ya ayyuhar rasulu balli. Kan ada tadi ya. Ya Rasulullah, sampaikan meskipun satu ayat. Kalau Anda tidak menyampaikan artinya Anda tidak pernah menyampaikan ayat semuanya. Paham ya? Jadi harus disampaikan. Kufur, masuk neraka. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan satu, tapi mereka menganggap tiga. Gitu. Apalagi dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini murni tidak ada campuran dari ucapan-ucapan yang lain. Murni firman Allah, bukan sabda Nabi. Kalau di sana ajaran-ajaran mereka itu ditambahi, diedit sama yang pastor-pastor yang itu. Paham ya? Nah, makanya di sini mereka yang kafir mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan dimasukkan neraka jahim. Itu. Terus ada lagi, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat. Jangan mengharamkan makanan-makanan enak yang sudah dihalalkan oleh Allah. Nah, halal eka baik haram, haram eka baik
elik pelik, wala ta'tadu, dan juga jangan melampaui batas. Karena Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullah, makan dari apa rezeki-rezeki Allah secara halal dan nyaman. Makanya rezeki halal yang nyaman itu bagaimana? Ya dihasilkan dari jalan yang benar. Kalau dari hasil mencuri, halal apa haram? Nah, dari mencuri, merampok, migel itu jelas haram. Dari hasil judi, haram apa halal? Haram ya. Berarti bagaimanapun kita jangan sampai makan dari hasil haram. Jalan-jalan, mainan, pak tepak, ada ya seperti itu. Itu kalau bisa lebih baik jangan. Paham ya? Ya nggak usah, kalau kita tahu kalau itu latar belakangnya dari barang haram, kita nggak boleh terima. Kecuali kalau kita nggak tahu. Paham ya? Nah, karena itu dari barang haram. Lagi, ayo. Itu kalau nggak kuat fima ta'imu. Enggak, maksudnya fima ta'imu itu berhenti di situ aja, ya. Langsung nanti ngulang junahu fima gitu. Yuk. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, ayat 90. Sesungguhnya khamar, coba dibaca artinya itu. Wahai orang yang beriman, khamar ya, itu pekerjaan setan, maka dijauhilah kelakuan seperti itu. Kayak suka minum minuman keras, maisir, judi ya, maisir itu ya, togel ya. Nah, sudah kayak umum, masih umum enggak? Padahal itu ditangkap polisi kalau ketemu ya. Wal ansab. Wal ansab itu apa? Apa? Kayak ini lah, koin. Kalau ini apa namanya? Mengundi undian, ya kan? Mengundi nasib atau meramal atau apa gitu. Wal azlam, apa azlam? Berkorban untuk berhala, dipersembahkan untuk kayak ada sesajen atau beli cetak sape, bagi dok tase, itu sama saja kelakuannya setan. Syiriknya kenapa? Karena mempersembahkan kepala sapi itu ke selain Allah, ke setan. Sedangkan kalau agama kita untuk bersedekah tolak bala, kan? Beli sapena, ayo kekel, gul, boki, datang kena tolak bala, lecekkan saja datang. Tambah Gusti Allah ya. Tolak bala apa saja yang menimpa kita. Mereka itu juga tidak akan pernah barang-barang gaib atau setan atau siapapun membahayakan itu semua atas izin Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Innama yuridu syaitan. Kenapa? Karena setan itu ingin menumbuhkan permusuhan dan kebencian jika ada pada minuman apa khamar. Kalau mabuk ya, udah kepala kita sudah nggak ada akal sehatnya, apalagi sabu-sabu, sama nyabu, sama ini keras, merusak ini. Jadi kalau ini sudah rusak akalnya, otaknya, setan mudah mengendalikan pola pikir
Wal maisir. Apa wal maisir itu? Tadi artinya togel, ya, judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, itu selain menumbuhkan rasa permusuhan juga menutup jalan kita untuk zikir, ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu susah. Wa anis salat juga sulit untuk melakukan salat. Maka hendaklah kita menjauhi perbuatan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah kalau di sini itu nanti ditengeri kalau faidahum khamidun, itu pertama. Nanti yang kedua ada lagi satunya itu faidahum khamidun, yang kedua ada lagi. Ada nanti cara-caranya menghafalkan itu biar tidak bulet, muter lagi, kena lagi ke sini lagi. Ya, paham ya? Jadi ini tadi ngajinya sampai mana? 95 ya? Sekarang jam berapa sudah? 10. Pas? Ya. Masya Allah. Berarti selesai ya sudah. 95.